Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini uh, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga uh, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin suatu hasanah. Uh, Adapun tujuan saya dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi eh, tugas final mata kuliah implementasi perangkat lunak, eh, dan adapun eh, ini akan saya bahas yaitu pengujian black box aplikasi TikTok dengan metode equivalent partitioning. Baik, adapun eh, nama saya itu Fikral Tegis dengan NIM 1058411055322, kelas 6B. Nah, adapun eh, latar belakang dari eh, laporan saya kali ini yaitu dalam era digital saat ini, aplikasi media sosial seperti TikTok telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global, yang dimana khususnya generasi muda pada saat ini. Nah, aplikasi ini menawarkan berbagai fitur interaktif yang dimana memungkinkan pengguna untuk membuat, menonton, dan membagikan video pendek secara instan. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan kompleksitas fitur yang tersedia, kualitas dan keandalan aplikasi menjadi aspek yang sangat krusial. Nah, oleh karena itu, pengujian perangkat uh, lunak ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa kesalahan yang berarti. Nah, salah satu dari pendekatan yang efektif dalam pengujian perangkat lunak ini adalah metode black box testing, yang di mana pengujian ini difokuskan pada fungsi aplikasi tanpa mengetahui struktur internalnya. Untuk dalam konteks ini, metode equivalence partitioning menjadi salah satu teknik yang tepat untuk digunakan. Nah, karena memungkinkan pengujian dilakukan secara efisien dengan membagi data memasukkan ke dalam kelompok-kelompok ekuivalen. Dengan metode ini dapat diperoleh cakupan pengujian yang optimal tanpa harus menguji semua kemungkinan eh, input secara individual. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode equivalent partitioning dalam pengujian black box pada aplikasi TikTok guna mengevaluasi keadaan dan fungsional fitur utamanya. Nah, pada laporan kali ini ada pun beberapa tujuan yang saya ambil, yaitu yang pertama itu menguji fungsional aplikasi TikTok menggunakan pendekatan black box testing tanpa melihat struktur internal kode program. Nah, yang kedua itu menerapkan metode equivalent partitioning untuk mengelompokkan data input ke dalam kelas-kelas equivalent guna efisiensi pengujian. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi kesalahan atau cacat sistem pada fitur-fitur utama aplikasi TikTok berdasarkan hasil pengujian. Yang keempat itu memberikan rekomendasi pengujian yang sistematis dan efisiensi dalam meningkatkan kualitas dan keandalan aplikasi TikTok. Nah, adapun ruang lingkup dari pengujian black box tentang aplikasi TikTok ini sendiri, yaitu ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengujian fungsionalitas aplikasi TikTok dengan menggunakan metode pengujian black box, khususnya teknik equivalent partitioning. Nah, penelitian ini hanya mencakup pengujian terhadap fitur-fitur utama yang umum digunakan oleh pengguna, seperti proses pendaftaran akun, login, pencarian video, pemutaran video, serta interaksi dasar seperti menyukai, mengomentari, dan membagikan video. Nah, pengujian dilakukan tanpa melihat atau menganalisis kode sumber internal aplikasi, yang dimana sehingga fokus utama berada pada respons sistem terhadap berbagai masukan dari pengguna.
Selain itu, penelitian ini tidak mencakup aspek pengujian performa, keamanan, atau uji kompatibilitas perangkat. Dengan pembatasan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang terfokus dan mendalam mengenai keandalan fungsional TikTok berdasarkan teknik equivalent partitioning dalam konteks black box testing. Nah, apa sih itu black box? Black box itu sendiri adalah sebuah pengujian eh, atau metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau kode programnya. Yang dimana dalam pendekatan ini pengujian hanya memperhatikan input yang diberikan dan output yang dihasilkan, serta bagaimana eh, sistem bagaimana sistem merespon terhadap berbagai kondisi masukan, baik yang valid maupun tidak valid. Nah, adapun tujuan utama dari pengujian black box itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan, pengujian ini sangat efektif untuk menemukan kesalahan dalam fungsi sistem, kesalahan antarmuka pengguna, serta kesalahan dalam pengolahan data dan penyimpanan. Nah, adapun beberapa teknik yang sering digunakan dalam pengujian black box antara lain adalah equivalent partitioning, boundary value analysis, decision table testing, dan transition testing. Karena tidak memerlukan pengetahuan teknis mendalam tentang kode sumber pengujian black box. Umumnya dilakukan oleh tim QA quality atau quality assurance atau pengujian eksternal. Nah, uh, metode equivalent partitioning itu sendiri adalah salah satu teknik dalam pengujian perangkat lunak berbasis black box yang digunakan untuk mengurangi jumlah kasus kasus uji dengan tetap menjaga efektivitas pengujian. Teknik ini bekerja dengan cara membagi himpunan data uh, input menjadi beberapa kelas ekuivalen, yaitu kelompok data yang diasumsikan akan diproses dengan cara yang sama oleh sistem, yang dimana setiap kelas mewakili satu kondisi input, sehingga cukup satu nilai uji dari masing-masing kelas untuk mewakili keseluruhan kelas tersebut, yang dimana memiliki tujuan untuk menghindari pengujian berulang terhadap data input yang memiliki hasil yang sama, sehingga pengujian menjadi lebih efisien dan terarah. Misalnya, jika sebuah kolom hanya menerima angka 1 sampai 100, maka angka-angka dalam rentang tersebut dapat dibagi menjadi kelas valid dan invalid. Dengan menggunakan equivalent partitioning, penguji dapat lebih mudah mengidentifikasi kesalahan logika dalam sistem dan memastikan bahwa semua kelompok input penting telah diuji. Nah, metode ini sangat bermanfaat terutama ketika berhadapan dengan aplikasi yang memiliki banyak kemungkinan input, seperti aplikasi desktop yang kompleks. Nah, di bagian pengujian itu sendiri, pengujian black box itu sendiri pada aplikasi TikTok dapat dengan metode equivalent partitioning dilakukan dengan fokus pada pengujian fungsionalitas tanpa melihat struktur internal kode dari aplikasi, yang dimana bertujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana sistem merespons berbagai input pengguna. Nah, terutama dalam fitur-fitur inti seperti login, pendaftaran akun, pencarian video, komentar, dan pembagian konten. Nah, dengan menggunakan metode equivalent partitioning, input dibagi ke dalam kelas-kelas equivalent, yaitu kelompok data yang dianggap mewakili pola input yang serupa, baik yang valid maupun tidak valid. Misalnya, dalam fitur login, data yang diuji dapat mencakup kelas valid seperti email dan paspor yang sesuai. Dalam kelas tidak valid, seperti email kosong, password pendek, atau format email yang salah. Nah, dalam satu kelas ekuivalen, cukup satu data perwakilan yang diuji karena diasumsikan semua data dalam kelas tersebut akan memberikan respons sistem yang serupa.
Dengan demikian, pengujian dapat dilakukan secara efisien tanpa harus menguji semua kemungkinan kombinasi input. Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat mengungkap adanya kesalahan logika, yang dimana kegagalan validasi atau ketidaksesuaian sistem dengan ekspektasi pengguna, serta memberikan masukan dalam proses peningkatan kualitas aplikasi. Nah, selain itu, pengujian ini membantu dalam memastikan bahwa aplikasi TikTok dapat berfungsi secara konsisten dalam berbagai skenario penggunaan oleh pengguna akhir. Nah, gambarnya itu sendiri pengujian black box, input, black box, eh, output, dan perbandingan hasil sesuai ekspektasi, expect output. Nah, yang dimana gambar di atas merupakan ilustrasi dari proses pengujian black box yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sistem perangkat lunak memberikan output yang sesuai dengan ekspektasi berdasarkan input tertentu. Yang dimana proses ini dimulai dari input, yaitu data atau perintah yang diberikan oleh pengguna atau penguji kepada sistem. Input ini kemudian diproses di dalam kotak hitam, yaitu black box, yang menggambarkan sistem atau aplikasi yang diuji tanpa memperhatikan struktur internal atau logika programnya. Dari proses tersebut, dihasilkan output, yaitu hasil aktual dari sistem, yang dimana output ini kemudian dibandingkan dengan expect output atau hasil yang diharapkan. Nah, untuk menentukan apakah sistem berfungsi dengan benar. Jika output sesuai dengan ekspektasi output, maka fungsionalitas dianggap benar. Diagram ini menekankan bahwa fokus utama dalam pengujian black box adalah pada validasi hasil akhir sistem berdasarkan input yang diberikan tanpa mengetahui bagaimana sistem merespons secara internal. Nah, untuk di bagian eh, hasil dan pembahasannya itu ada tabel pengujian equivalent partitioning, yang di mana eh, tabel pengujian equivalent partitioning ini terdapat 20 fitur yang saya ambil, yaitu pertama itu login, yang di mana input uji cobanya itu email. Untuk partisipasi validnya itu format email valid, yang tidak validnya itu format salah atau kosong. Interpretasi hasilnya itu loginnya berhasil. Nah, yang bagian kedua itu login juga, eh, tapi input dan uji cobanya itu password, yang dimana partisipasi validnya minimal 6 karakter, yang tidak validnya kurang dari 6 karakter atau kosong. Untuk ekspektasi hasilnya login berhasil atau gagal. Nah, untuk eh, bagian ketiga sampai lima itu pendaftaran, yang dimana pendaftaran itu sendiri input ujinya itu username, usia, dan nomor HP. Yang dimana pada partisipasi valid eh, pengujian username itu 3 sampai 20 karakter alfanumerik. Untuk partisipasi tidak validnya kurang dari 3 atau lebih dari eh, 20 karakter atau simbol khusus. Yang dimana ekspektasi hasilnya itu username diterima atau ditolak. Nah, untuk di usia sendiri-sendiri eh, lebih lebih besar sama dengan 13 tahun. Dan untuk partisipasi tidak validnya itu kurang dari 13 tahun. Untuk ekspektasi hasilnya itu pendaftaran berhasil atau gagal. Nah, ya di bagian nomor HP itu eh, 0 sampai 15 digit angka. Untuk tidak validnya huruf atau simbol atau kurang dari 10 digit. Ekspektasi hasilnya itu nomor valid atau tidak valid. Nah, untuk unggah video itu sendiri, untuk fitur yang saya uji itu ukuran file, format file, dan judul video, yang dimana ekspektasi berhasilnya itu partisipasi validnya itu eh, kurang dari sama dengan 100 MB. Untuk validnya itu lebih besar dari 100 MB. Ekspektasi hasilnya itu upload berhasil atau gagal. Nah, dan format file yang kedua itu format file, itu
partisipan filenya itu MP4, MP4 atau MOV. Dan untuk tidak validnya itu .txt, .exe, .jpg. Untuk ekspektasi hasilnya itu upload diterima atau ditolak. Untuk judul video itu sendiri kurang lebih 100 karakter. Untuk tidak validnya itu lebih besar dari 100 karakter. Untuk ekspektasi hasilnya itu yaitu validasi berhasil atau gagal. Yang ketujuh, yang ke-9 selanjutnya itu adalah komentar. Di bagian komentar itu sendiri saya uh, menguji ada fitur panjang komentar dan isi komentar. Nah, panjang komentar sendiri untuk validnya itu 1 sampai 300 karakter, dan tidak validnya kosong atau kurang dari 300 karakter. Ekspektasi hasilnya itu di komentar dikirim atau ditolak. Untuk fitur yang kedua itu isi komentar. Eh, yang validnya itu tidak mengandung kata kasar, dan tidak validnya itu mengandung kata kasar atau spam. Dan di mana ekspektasi hasilnya itu sendiri komentar tampil atau diblokir. Nah, untuk fitur pencarian kata kunci, validnya itu kata valid atau teks hashtag username. Yang tidak valid kosong atau karakter aneh. Hasil ekspektasi hasil yaitu hasil tampil atau tidak tampil. Nah, begitupun selanjutnya fitur live, jumlah follower untuk aksi live, seperti yang uh, saya tampilkan untuk mempersingkat waktu. Ada fitur privasi akun, yang dimana fitur status privasi, public atau privat, yang tidak validnya nilai lain atau kosong, yang dimana ekspektasi hasilnya itu status diterima atau error. Nah, eh, tabel pengujian ekuivalen partition ini merupakan representasi sistematis dari teknik pengujian black box yang membagi data uji menjadi kelompok-kelompok partisi yang dianggap setara dalam perilaku sistem. Dalam konteks aplikasi TikTok, tabel ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguji input-input pada berbagai fitur seperti login, pendaftaran, unggah video, komentar, pencarian, hingga pengaturan privasi. Sehingga basis tabel menyajikan satu skenario uji yang mencakup fitur yang diuji, jenis input, partisipasi valid yang seharusnya diterima sistem. Nah, partisi tidak valid yang seharusnya ditolak sistem, dan ekspektasi hasilnya. Dengan menggunakan metode ini, penguji tidak perlu menguji semua kemungkinan nilai input, melainkan cukup satu atau dua nilai dari setiap partisi yang mewakili karakteristik yang sama. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengujian tanpa mengurangi ekspresivitas deteksi kesalahan. Tabel ini juga memudahkan pemetaan kasus uji secara lebih struktur dan efisien, serta mendukung kualitas pengujian aplikasi agar tetap tinggi meskipun dalam waktu terbatas. Nah, adapun kesimpulan dari laporan saya pada kali ini itu uh, pengujian black box aplikasi TikTok dengan metode equivalent partitioning, uh, bahwa pendekatan ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi respon sistem terhadap berbagai jenis input tanpa perlu menguji setiap kemungkinan nilai. Dengan membagi data uji ke dalam partisi-partisi yang mewakili kelas input valid atau tidak valid, pengujian dapat dilakukan secara lebih efisien namun tetap menyeluruh. Nah, metode ini membantu mendeteksi kesalahan fungsional yang mungkin terjadi ketika pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur utama TikTok, seperti login, pendaftaran, unggah video, komentar, dan pencarian. Nah, hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu merespon input dengan benar sesuai dengan kategori valid atau tidak valid yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian, penggunaan equivalent partitioning dalam pengujian black box TikTok sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan cara yang sistematis, efisien, dan mudah diterapkan. Nah, ada pun beberapa data pustaka yang saya gunakan, dan untuk lampirannya sendiri, di pertama itu adalah login menggunakan email,
Eh, untuk yang kedua itu eh, pendaftaran dengan umur, username dan nomor HP. Yang kedua itu upload penguploadan video. Ketiga kolom komentar. Keempat itu searching dan fitur live. Untuk pengaturan yang selanjutnya untuk pengaturan privasi dan notifikasi. Yang selanjutnya itu adalah fitur ubah kata sandi. Yang ke selanjutnya itu ada fitur upload atau mengedit foto profil. Yang terakhir itu eh, fitur following atau follow akun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila dalam eh, pembuatan video ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf jika sebesarnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya. Minal aidin wal faizin. Terima kasih atas bimbingannya. Billahi fi sabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.